Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Adik-adikku sekalian, siswa-siswi SMK PPN Tanjung Sari yang hadir di kesempatan sekarang ini dalam rangka melaksanakan pesantren Ramadan untuk milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dengan jumlah yang begitu banyak dan tidak terhitung kalau kita ingin menghitungnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita, maka pasti tidak akan pernah terhitung. La tuhsuha, tidak akan pernah terhitung. Nikmat-nikmat itu di antara nikmat yang luar biasa adalah nikmat keimanan dan nikmat keislaman kita sampai saat ini. Karena dengan keimanan dan keislaman kitalah kita bisa hadir di tempat ini, bisa hadir di kegiatan ini. Karena keimanan itu mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan, tidak lupa juga salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan selamanya kepada Nabi kita, suri tauladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau yang istiqamah melaksanakan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan, di kesempatan kali ini akan saya sampaikan salah satu materi yang sangat penting untuk kita dalam rangka bekal kita dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, yaitu Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar kata ini. Ada kata rahmatan lil alamin. Kalau kita membahas Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, maka tidak akan lepas dari salah satu ayat yang Allah turunkan yang merupakan penjelas bahwa Islam ini adalah memang agama rahmatan lil alamin. Yaitu dalam Quran surat Al-Anbiya. Quran surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat 107, di sana dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma, dan tidaklah, arsalnaka,
kami mengutus engkau wahai Muhammad illa melainkan rahmatan sebagai rahmat lil alamina bagi seluruh alam semesta. Para hadirin rahimakumullah, ayat ini walaupun ayatnya pendek tapi isinya sangat mendalam karena ini merupakan salah satu prinsip dari keberagaman kita. Prinsip keberagamaan kita yaitu pemahaman kita tentang rahmatan lil alamin. Lalu apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu? Kalau kita berbicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya kita pertama kali harus memahami akar kata atau pengertian, ya. Baik secara etimologis maupun pengertian secara umum. Nah, secara etimologis, kalimat rahmatan lil alamin itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kata rahmat, kemudian ada huruf sambungnya, huruf li, dan kemudian ada kata alamin. Dan alamin itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari alam. Sedangkan artinya rahmat itu adalah anugerah atau kasih sayang atau juga rahmat gitu ya. Li itu kata penghubung, bisa berarti untuk, bisa berarti bagi. Dan kata alamin, kata alam itu berarti alam semesta. Karena alamin itu jamak atau plural, maka alamin itu artinya seluruh alam semesta. Nah, secara terminologi, kata alam ya, itu juga didefinisikan sebagai segala sesuatu selain Allah yang mencakup seluruh makhluk hidup dan benda, baik padat maupun cair, serta makhluk-makhluk yang abstrak atau tidak kelihatan. Sehingga dari akar kata tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa rahmatan lil alamin atau Islam sebagai rahmatan lil alamin itu artinya adalah Islam merangkul menjadi rahmat, menjadi pengayom bagi semesta dan segala isinya tanpa kecuali. Para hadirin rahimakumullah, tetapi ada catatan penting. Kalau kita hanya memahami makna rahmatan lil alamin ya, dengan makna Islam merangkul atau mengayomi semesta dan segala isinya tanpa terkecuali, kalau tidak ada batasan-batasan, maka boleh jadi akan semakin tidak jelas dalam menafsirkannya. Sehingga ada batasan-batasan penting yang harus kita fahami, bahwa tanpa kecuali itu dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang sudah ditentukan dalam Islam. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah Islam merangkul atau mengayomi semesta dan segala isinya berupa makhluk hidup baik manusia maupun yang lainnya dengan dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang sudah ditentukan dalam Islam. Untuk itu kita harus pahami apa saja sih prinsip-prinsip syariat dalam agama kita itu. Prinsipnya sangat banyak ya, tetapi saya sampaikan di antaranya adalah yang pertama sebagai prinsip ya yang harus kita fahami,
Yang pertama, dalam kajian keislaman, syariat Islam selalu diposisikan sebagai bagian dari rahmat Allah kepada hambanya. Kalau kita memahami bahwa syariat Islam itu adalah sebagai rahmat, maka sikap kita terhadap syariat Islam itu hanya satu, yaitu apa? Ketaatan. Kalau kita sudah berhadapan dengan yang namanya syariat Islam, maka satu-satunya cara untuk memahaminya adalah dengan kita taat kepada aturan atau syariat Islam itu. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah memahami tiap prinsip Islam mestinya tetap mengacu atau dalam bingkai dan paradigma Islam. Jadi tetap prinsip Islam itu dilihatnya itu dalam sudut pandang Islam. Sehingga akan tetap berada di dalam kondisi sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah Islam dan hukum-hukumnya bukan untuk dicocok-cocokkan dengan agama apapun atau dengan konsep apapun. Tetapi hukum-hukum Islam ini harus disandingkan dengan prinsip-prinsip dari agama-agama yang lain. Kalau sesuai berarti tidak menyalahi hukum-hukum Islam, tetapi kalau bertentangan maka yang kita kedepankan adalah sikap toleransi. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah tiap pemahaman dasar terkait suatu prinsip Islam juga tidak boleh dipaksa-paksakan untuk diterima oleh kelompok komunitas selain Islam. Jadi prinsip-prinsip Islam itu mengikat pada pengikutnya, orang-orang Islam. Dan tidak bisa dipaksakan, tidak boleh dipaksakan kepada kelompok atau komunitas-komunitas selain Islam. Itu prinsip dasarnya ya. Nah, contoh kasusnya ketika Islam mengatakan bahwa Islam itu mengasihi atau merangkul dan mengayomi semua binatang misalnya ya, tanpa kecuali. Karena ini jadi prinsip dasarnya. Nah, dengan mengasihi, mengayomi semua binatang itu, tapi tidak bisa diartikan misalnya dengan mengatakan bahwa babi itu halal gitu ya. Kita diperintahkan untuk mengasihi dan merangkul semua binatang termasuk babi, tetapi tidak boleh kemudian mengubah hukum ya bahwa babi itu halal. Karena apa? Karena babi itu sudah ada aturannya, sudah sangat jelas syariatnya bahwa babi itu adalah haram. Atau contoh kasus yang kedua, jika di suatu kampung tiba-tiba muncul ular piton besar misalnya, yang memangsa ternak dan juga memangsa orang misalnya, maka ular piton itu wajib dibunuh. Jangan dengan argumen rahmatan lil alamin, lantas mengatakan, udah biarin aja ular piton itu berkeliaran. Tidak seperti itu. Artinya, semua prinsip-prinsip Islam ini menjadi pembatas dari makna rahmatan lil alamin. Nah, sebagai penutup ya, karena ini akan bersambung di pertemuan kesempatan ini saya sampaikan, saya nukilkan tafsir dari Buya Hamka
dalam tafsir Al-Azharnya dengan tegas menyatakan bahwa ayat ini, ya, Quran surat Al-Anbiya 107 ini menjadi bukti bahwa pokok ajaran Islam itu adalah rahmat bagi kemanusiaan. Menurutnya, Islam mempersamakan hak manusia tanpa melihat kelas sosial dan warna kulit. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan tidak puas karena ini nanti akan bersambung, ya. Itu baru contoh-contohnya, baru contoh tentang bagaimana kita menyikapi, ya, atau Islam rahmatan lil alamin kepada binatang, ya, bukan studi kasus kepada manusia. Ya. Sebelum ditutup, silahkan adik-adik semuanya untuk mengumpulkan studi kasus, ya, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat atau di sekitar adik-adik semuanya yang hubungannya dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jangan lupa untuk mensubscribe, ya, channel saya ini, mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk adik-adik semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.